Assalamualaikum, saudara-saudara kelas 5. Siap untuk pelajaran hari ini ya. Kita sudah masuk ke tema 2. Dan hari ini untuk MUPEL IPA kita akan belajar tentang pernafasan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah macam-macam pernafasan. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah organ pernafasan. Nah, untuk yang pertama dulu. Pernafasan, macam-macam pernafasan itu apa saja? Jadi kalau untuk yang namanya bernafas, kira-kira kalau kamu bernafas, apa sih yang kamu lakukan? Mengambil udara, oksigen ya, dari udara, kemudian masuk ke dalam hidung, ya toh, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, lalu diproses di dalam organ tubuh kita, kemudian kita keluarkan melalui apa? Melalui perut, melalui mulut. Mulut kita ini juga keluar mengeluarkan udara kotor yaitu karbon dioksida. Nah, dari situ yang namanya pernapasan dibedakan dari prosesnya ada 2. Yang pertama adalah inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah proses masuknya in itu masuk ya, untuk mengingat-ingat. In itu artinya masuk. Inspirasi, proses masuknya udara atau oksigen ke hidung. Jadi dari udara bebas masuk ke hidung kita, kemudian langsung ke organ dalam tubuh kita, itu namanya inspirasi. Nah, proses yang kedua namanya adalah ekspirasi. Kalau in itu masuk, eks itu keluar. Nah, ekspirasi itu adalah proses keluarnya udara dari tubuh kita. Bisa keluar melalui mulut, bisa juga keluar melalui rongga hidung. Nah, kalau udara yang keluar dari tubuh kita itu, yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita, udaranya berupa udara kotor atau karbon dioksida. Paham ya untuk hal ini? Kemudian yang kedua, pernafasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa bedanya? Kalau pernafasan dada, itu pernafasannya itu menggunakan otot-otot rongga dada. Masih ingat kan kemarin ketika kita belajar tentang tulang, di situ ada tulang-tulang dada. Nah, kalau yang melakukan ekspirasi atau melakukan inspirasi itu menggunakan otot-otot tulang dada, itu disebut pernafasan dada. Sedangkan kalau menggunakan otot diafragma, itu berarti menggunakan atau disebut sebagai pernafasan perut. Diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut, itu disebut sebagai diafragma. Jadi sekitar ini. Letaknya di sini ya, diafragma. Jadi ketika menggunakan otot diafragma, maka di situ disebut sebagai pernafasan perut. Paham ya? Jadi kita sudah belajar inspirasi, ekspirasi, kemudian pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ-organ yang digunakan dalam pernafasan. Ada apa saja? Kamu sambil membayangkan ketika udara masuk ke dalam tubuhmu, kamu hirup melalui apa? Dihirup melalui hidung, ya. Udara masuk melalui hidung. Di hidung ini, coba perhatikan hidungmu. Guru tanya coba, di hidungmu ini ada rambut atau bulu hidungnya enggak? Ada kan? Nah, fungsinya apa? Kenapa Allah memberikan kita hidungnya itu? Kenapa nggak dikasih bersih aja? Kenapa harus ada rambut dalam hidungnya? Nah, karena itu fungsinya untuk menyaring udara yang kotor. Jadi misalkan kamu lewat di tempat yang berdebu, ya kan? Lewat di tempat yang berdebu itu tidak masalah. Kenapa? Karena nanti sudah ada rambut-rambut dalam hidung kita yang berfungsi untuk menyaring udara yang kotor. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah kotoran di dalam hidung. Nah, kemudian selain berfungsi untuk menyaring udara yang kotor, di dalam hidung juga terjadi yang namanya penyesuaian suhu. Ini dapat kalian rasakan, misalkan kalian berada di tempat yang dingin, itu ketika kalian menghirup udara, terkadang dalam hidungmu itu terasa sedikit ada hawa panas atau hawa hangat. Nah, itu artinya tubuh kita melalui hidung kita sedang menyesuaikan dengan udara yang dingin di sekitar kita. Dari hidung kemudian masuk melalui tenggorokan. Ingat ya, tenggorokan, bukan kerongkongan, tapi tenggorokan. Di tenggorokan ini atau jalur pernapasan ini di tenggorokan itu di
trakea. Jadi satu batang tenggorokan ini dibagi ada 3 bagian, faring, luring, trakea. Tapi kalau kalian menyebutnya tenggorokan saja itu sudah betul ya. Nah, di tenggorokan ini kalau tadi di hidung terjadi penyesuaian suhu, di tenggorokan juga terjadi namanya penyesuaian kelembaban udara. Setelah dari tenggorokan masuk di sini, ini ya disebut adalah batang tenggorokan atau bronkus. Ya, jadi bronkus itu fungsinya untuk apa? Bronkus ini untuk menghubungkan dari tenggorokan ke paru-paru. Kita punya 2 paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari bronkus kemudian dia bercabang ke kanan dan ke kiri. Cabang dari bronkus disebut bronkiolus. Ya, bronkiolus ada bronkiolus kanan, bronkiolus kiri. Kalau bronkiolus kanan berarti dia berada di paru-paru sebelah kanan. Bronkiolus kiri berarti berada di paru-paru sebelah kiri. Nah, dari bronkiolus ini nanti dia akan bercabang-cabang lagi, cabang-cabang kecil bronkiolus ini, dan ini di sini ada gelembung-gelembung. Ini kalau diperbesar gambarnya akan seperti ini. Gelembung-gelembung ini atau gelembung-gelembung udara ini disebut sebagai alveolus. Apa fungsi alveolus? Ini adalah fungsi utama dari sistem pernafasan, yaitu tempat pertukaran udara atau tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Dan nanti kalau bertukar udaranya, masuk oksigen, keluar karbon dioksida, dikeluarkan melalui mulut atau hidung kita. Itu adalah proses pernafasan, dan organ pernafasan yang harus kalian ingat-ingat ada 3: hidung, tenggorokan, paru-paru, atau hidung, tenggorokan, alveolus. Kalau ingin menyebutkannya lebih rinci lagi adalah hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya. Bu, kalau menghafalkannya banyak sekali, diringkas menjadi 3 bisa Bu, boleh. Jadi menyebutkannya kalau 3 adalah hidung, tenggorokan, paru-paru. Tapi kalau mau yang lebih detail, ulangi lagi sekali lagi. Hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya. Sudah, sekian saja, tidak banyak yang Bu Guru sampaikan. Hanya sedikit, tapi semoga kalian bisa paham. Untuk selanjutnya bisa disimak, dilihat di catatan modul ataupun juga di buku paket. Terima kasih, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.